Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba sharing sedikit tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman hias Anthurium jemani. Nah, jika di antara sobat ada yang punya tanaman Anthurium ini, mungkin ingin mencoba untuk memperbanyaknya, nah sobat bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Langsung saja kita coba praktekkan ya sobat ya, bagaimana cara memperbanyak tanaman Anthurium jemani ini. Jadi untuk memperbanyak Anthurium itu ada berbagai macam cara ya sobat ya. Bisa dengan cara vegetatif dan juga generatif. Jadi dia itu bisa dari biji, bisa juga dari potong bonggol, dan bisa juga dari pemisahan anakan. Nah, untuk setiap cara itu tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk cara memperbanyak Anthurium dari biji itu sudah pernah kita bahas sobat ya di video yang lain. Serta untuk cara menghilangkan Anthurium yang satu dengan Anthurium yang lain sudah pernah kita bahas juga di video yang lain. Nanti mungkin akan kami lampirkan videonya di akhir video ini sobat ya, kalau sobat ingin menontonnya. Nah, untuk cara yang akan kita bahas pada video kali ini adalah dengan cara pemotongan bonggol. Nah, langsung saja kita coba praktekkan sobat ya. Nah, ini ada Anthurium jemani mangkok di hadapan sobat ini. Ini ada Anthurium jemani mangkok lidi gaga. Nah, jadi sebelum memperbanyak Anthurium jemani itu ada beberapa hal yang harus sobat perhatikan. Yang pertama itu waktunya sobat ya. Jadi kalau sepengalaman saya, waktu yang bagus itu adalah sore hari. Jadi karena dia akan menjelang ke malam dan cuacanya itu teduh, jadi untuk tingkat stres dari Anthurium itu akan semakin berkurang. Jadi waktu yang paling bagus itu kalau menurut saya itu adalah sore hari. Yang penting jangan saat terik panas ya sobat ya, karena akan membuat tanamannya itu lebih stres lagi. Kemudian yang kedua, pastikan daun barunya itu sudah tumbuh dengan sempurna. Seperti ini misalnya, ini daun barunya sobat ya, daun yang paling baru sudah tumbuh dengan sempurna. Jadi jangan sampai sobat melakukan perbanyakan saat daun barunya itu belum sempurna seperti ini. Karena takutnya nanti si daun barunya ini tidak akan tumbuh dengan sempurna atau akan cacat nantinya. Ini masih bisa besar lagi seperti daunnya itu. Jadi pastikan daun barunya itu sudah tumbuh dengan sempurna. Nah, yang selanjutnya pastikan kondisi tanamannya itu dalam keadaan sehat. Jadi jangan sampai tanaman Anthurium sobat lagi sakit kemudian sobat perbanyak atau sobat cacah bonggolnya itu. Nah, langsung saja kita coba bongkar ya sobat ya, ini Anthuriumnya. Ini bisa sobat lihat ya sobat ya, ini akarnya cukup banyak sekali dan ini bisa kelihatan lumayan sehat tanamannya itu. Ini akarnya sobat ya tuh. Bisa kita pisahkan dulu dengan media tanamnya. Nah, seperti ini. Kemudian sobat hanya tinggal memotong aja sobat ya. Sobat bisa memotong bonggolnya, jadi ambil satu daun pancing, kemudian bawa bonggolnya sedikit juga bisa sobat ya. Ini satu daun pancing di sini misalnya. Nah, seperti ini sobat ini. Yang penting bonggolnya itu ke bawah nih. Ada bonggolnya seperti ini. Biasanya itu satu daun itu ada satu mata tunas sobat ya di sini nih. Kemudian bisa kita potong lagi di sini misalnya. Yang penting itu dia bawa bonggol dan juga bawa akar sobat ini. Nah, seperti ini. Nah, pastikan di bagian atasnya atau pucuknya ini akarnya itu lumayan banyak sobat ya. Jadi dia lebih cepat pulihnya dari stres karena pemotongan itu. Jadi nanti daun barunya yang keluar itu tidak menjadi kecil. Seperti ini. Kemudian bagian bekas potongannya ini. Nah, ini bisa sobat oleskan dengan fungisida ataupun bakterisida. Kalau saya itu menggunakan ini sobat ya. Ini Root 1F, dia itu hormon perangsang akar. Dia juga mengandung fungisida. Jadi nantinya dia bisa mencegah si bonggolnya ini busuk. Jadi supaya tidak busuk sobat ya bonggolnya ini, sobat bisa oleskan aja seperti ini. Nah, ini juga sobat ya bekas potongannya ini. Oleskan juga dengan perangsang akar plus fungisida ini. Kemudian bagian atasnya juga sobat ya, ini bekas potongannya, bagian pucuknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya si bagian pucuknya ini dan juga potongannya ini bisa sobat langsung tanam aja sobat ya. Sobat tanam ke pot dengan media tanam. Kalau saya ini menggunakan campuran dari
sekam bakar, sekam mentah, ada pakisnya juga, ada kompos dan juga pupuk kandangnya. Jadi untuk perbandingannya itu sekam mentahnya 2, sekam bakarnya 1, pakisnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1. Kalau sobat mau lebih bagus lagi bisa memperbanyak si pakisnya ini sobat ya, cacahan pakisnya itu. Tentunya media tanam bisa disesuaikan dengan media tanam yang sobat miliki aja atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Yang penting itu jangan terlalu menyimpan banyak air, bisa menggunakan media yang poros aja sobat ya. Ini kekecilan kayaknya potnya ini, kita ganti yang agak besar. Oh ya, kalau ada akar-akar yang busuk bisa sobat buang aja sobat ya, karena akan mengganggu pertumbuhan juga nantinya. Nah ini sobatnya sudah kita tanam semua si pucuknya ini dan juga cacahan-cacahannya. Nah kenapa menggunakan satu daun pancing? Karena dia untuk ini sobat ya, untuk melakukan proses fotosintesis, jadi dia itu tumbuhnya lebih cepat. Sebenarnya bisa juga tanpa daun pancing, tapi biasanya itu tumbuhnya lebih lama sobat ya, hanya bonggolnya aja. Tapi kalau hanya bonggolnya aja itu jangan cuman sedikit ya sobat ya bonggolnya, paling nggak ada sekitar 2 sentian lah untuk lebih aman lagi si bonggolnya itu. Nah selanjutnya untuk perawatan dari cacahannya ini bisa sobat letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung, jangan terkena hujan dulu sobat ya. Kemudian untuk penyiramannya bisa sobat sesuaikan, kalau sudah mulai agak kering bisa sobat lakukan penyiraman. Karena ini medianya udah agak basah jadi kita nggak perlu siram ya sobat ya. Nah nantinya si daun pancingnya ini atau bonggol pancingnya ini akan mengeluarkan tunas-tunas baru dari bonggolnya itu. Nah contohnya ini sobat ya nih, ini dia keluar tunas baru seperti ini. Ini keluar tanaman baru, ini dari daun pancing juga, satu daun pancing. Jadi untuk waktunya itu tergantung dari banyak faktor ya sobat ya, tergantung dari kesehatan tanaman, banyaknya akar dan juga besarnya bonggol. Jadi semakin besar bonggol itu biasanya semakin cepat tumbuhnya, dan juga kalau semakin besar bonggol dia itu daun barunya semakin besar ya sobat ya. Jadi semakin besar bonggol semakin besar daun barunya itu, jadi akan semakin cepat besar. Nah ini yang menggunakan daun pancing. Ini juga menggunakan daun pancing sobat ya nih. Ini dari satu daun pancing juga. Ini sudah keluar tunas baru juga. Ini Anthurium oxycarpum atau Anthurium levis. Nah kemudian di sini ada yang tanpa daun pancing ini. Ini hanya bonggol aja dia sobat ya tuh. Ini dia keluar 2 tunas malah tuh ya sobat ya tuh. Nah jadi dia itu dari satu bonggol itu atau satu daun pancing itu bisa keluar lebih dari satu tunas ya sobat ya. Jadi bisa dibilang untung-untungan lah. Nah nantinya jika si anakannya ini sudah besar dan sudah keluar banyak akar, bisa sobat pindahkan atau sobat pisahkan dari daun pancingnya ini. Nah kalau masih ada mata tunasnya lagi, kemungkinan si bonggolnya ini akan mengeluarkan tunas-tunas baru lagi sobat ya. Jadi seperti itu untuk cara memperbanyak Anthurium jemani itu. Nah mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini tentang cara memperbanyak Anthurium jemani. Sebenarnya bukan hanya untuk Anthurium jemani aja sobat ya, untuk Anthurium yang lain juga bisa caranya itu. Kurang lebih sama seperti itu. Nah jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat ya. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Nah kalau sobat ingin melihat tips-tips yang lainnya tentang berkebun, bisa sobat klik channel ini, sobat cari aja di situ ada berbagai macam tips berkebun dan juga review-review tanaman hias dan yang lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini sobat ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Nah sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.